Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Dwi Reva Syai'an dengan NIM 2401103048 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, Prodi S1 Teknik Informatika dengan kelas TI 24A2. Adanya saya di sini dapat video ini adalah untuk sebagai memenuhi persyaratan UAS pemrograman web 2 yang diampu oleh beliau Bapak Mahmuhtarom SE Eskom Mkom. Oke, langsung saja. Saya di sini membuat project dinamis yaitu dengan tema aplikasi manajemen laundry berbasis website. Ya, saya menggunakan platform CI4 atau Coordinator 4. Pertama yang harus disiapkan adalah yaitu SAM. Karena saya menggunakan SAM, maka kita mempersiapkan SAM. Nah, untuk SAM, untuk Apache-nya ya, kita start ya. Ini kita start. Setelah kita start, jangan lupa untuk MySQL-nya ya, karena sifatnya adalah dinamis. Kita start. Tapi untuk MySQL saya tidak menggunakan MySQL SAM. Maka dari itu kita di start dia akan error bertabrakan dengan MySQL yang saya gunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita download dulu untuk CI-nya. Kita pergi ke Chrome, bisa ke web resminya, yaitu web resminya adalah ini ya. Ada dua cara untuk menginstalnya. Yang pertama adalah manual installation atau composer installation. Karena saya menggunakan composer, pertama-tama mari kita download komposernya terlebih dahulu jika yang belum ada komposernya. Composer. Nah, ini ya web resminya komposer. Nah, jika sudah, mari kita buat ke komposernya. Untuk mendownloadnya adalah yang pertama kita ke file ya, ke SAM local disk C ya, SAM. Jika menggunakan SAM, lalu ke htdoc. Nah, di sini kalian bisa klik kanan ya, git bash atau open git bash here ya. Kita open. Nah, di sini kalian bisa download langsung dari web resminya ya. Kode yang digunakan perintah untuk komposernya adalah ini ya. Dia sudah mencakup semua fitur-fiturnya. Ya. Jika ingin mengurangi penyimpanan atau beberapa fitur yang tidak di-download, kita bisa menambahkan strip no strip dev. Nah, karena saya sudah mendownload, kita langsung saja. Untuk filenya ketika sudah terinstall, kita letakkan di local disk C, di SAM, htdocs, dan di dalam htdocs kita beri namakan CI4 app atau apapun bebas ya. Karena saya menggunakannya namanya adalah untuk CI4 app. Kita klik CI4 app-nya, klik kanan. Kita buka git bash juga. Nah, apa yang kita ketikkan di sini yang kita ketikkan adalah PHP Spark Server. Kenapa kok PHP Spark Server? Karena untuk menjalankan program PHP di Coordinator 4 atau melihat hasil program PHP tersebut ya. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita langsung saja klik kanan, kita copy ya. Untuk mengcopy kita tidak menggunakan Ctrl C. Kenapa tidak menggunakan Ctrl C? Karena untuk Ctrl C itu tidak mengcopy, tetapi untuk menyetop pemrogramannya ini. Ya, langsung saja kita menggunakan web ini ya. Kita klik, kita enter. Nah, tampilan pertama kalinya adalah ini. Welcome to Coordinator 4. Ya. Untuk dalam kode VS Code-nya, tampilannya awalnya adalah ada beberapa folder. Yang pertama ada folder app, public, test, vendor, dan create table. Ya, untuk konfigurasinya, kita mengkonfigurasi di INV. Ya, ini bentuk tampilan awal INV-nya. Kita konfigurasikan. Nah, setelah itu kita ke database. Nah, untuk database kita buka database. Saya menggunakan MySQL Installer Community ya, dengan interface atau antarmukanya adalah CLC, Command Line Client. Ya, kita buka. Kita buat database terlebih dahulu. Kita buat ya, kita lihat dulu apa aja. Nah,
untuk ini ya, untuk database-nya saya berikan nama LaundryDB ya. Kita gunakan database LaundryDB. Masukkan kata perintah use untuk menggunakan nama database-nya laundry_db. Nah, kita sudah menggunakannya. Lalu kita lihat apa saja yang di dalam tabelnya. Ini ada 12 tabel dengan 10 relasi. Ya. Apa yang dimaksud relasi? Relasi adalah hubungan antar tabel. Lebih sederhana seperti itu, seperti ada yang di laporan. Saya sudah buat ya relasinya. Ada 10 relasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan ini? Di laporan ini tertulis customer.user_id sama dengan user.id dan seterusnya. Yang dimaksudnya adalah customer.user ya. Di tabel customer ya. Kita lihat deskripsinya customers ya. Nah, di kolom user_id dia terhubung ke tabel user. Kita lihat deskripsinya tabel user. Nah, di kolom ID. Maka di dalam tabel customer kolom user_id dia terhubung ke user.id ya. Begitupun seterusnya. Karena sudah kita buat database-nya, kita langsung ke membuat pemrogramannya. Nah, di programnya kita ke database terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi atau mengoneksikan database-nya ya. Untuk koneksinya, hostname-nya, kenapa tidak menggunakan local shell? Karena MySQL saya bukan di local shell tepatnya ya. Berada di server name 127.0.0.1 ya. Begitupun juga kita konfigurasi di INF ya, INV-nya. Kita konfigurasikan agar terhubung dengan database kita. Ya, sudah ya. Lalu selanjutnya kita buat tampilan login. Di tampilan login kita buat kontrolnya terlebih dahulu. Ini kontrolnya kita berikan file dengan nama out.php. Ya. Ini sudah ada prosesnya ya. Sudah saya buat. Prosesnya adalah public function register ya, proses registrasi, attempt register, lalu login, function public function login, serta public function attempt login ya prosesnya. Untuk routernya, nah ini untuk routernya ya, routers get ya, login diarahkan ke controller out dengan metode login. Begitu juga seterusnya. Ya, untuk tampilan awal kode interface seperti ini. Lalu langsung saja kita ke /login ya. Jangan lupa kita membuat tampilan mukanya atau interface-nya di folder view. Nah, tampilannya berada di, kita beri nama dashboard ya. Ini untuk dashboardnya. Untuk proses loginnya kita beri nama di folder out login. Nah, ini tampilannya juga sudah saya buat ya. Langsung saja login. Nah, ini tampilan loginnya ya. Karena kita belum memiliki akunnya ya, kita bisa membuat tampilan registrasinya dulu. Tambahkan file dengan nama registrasi.php ya. Ini kodenya. Lalu selanjutnya kita daftar akun. Nah, ya seperti ini. Contoh untuk username-nya adalah Rasel Ahmad. Dengan email ahmad@gmail.com. Passwordnya Ahmad 123. Untuk nomor WhatsApp-nya kita buatkan 081 ya 768 Jalan Veteran dengan role customer. Kita daftarkan sekarang. Kenapa kok ada role ya? Dan bagaimana cara
kita ketika login dengan akun tersebut diarahkan ke role yang berbeda. Karena di VS Code-nya dalam controller home terdapat sesi login yang dimana dia mau filter berbagai role ya. Untuk role 1 adalah role kasir atau admin, role 1 admin ya. Role 2 adalah kasir, role 3-nya owner, dan yang keempat adalah customer. Nah, jadi ketika kita daftar ya, diregistrasikan di control out, kita registrasi di public function attempt registrasi, kita daftar ya, kita masukkan, lalu kita pilih role-nya, contohnya seperti tadi adalah customer. Maka di database ini ya, di table login dia table users, dalam role-nya adalah 4 ya. Nah, lalu setelah itu di halaman login ini dia akan mengetahui role mana yang digunakan akun tersebut. Ya, untuk passwordnya tadi adalah Ahmad 123. Nah, dia langsung ke dashboard login atau ke dashboard customer. Halo Rasel, pantau status cucian Anda, kumpulkan poin dan pesan jemput laundry dengan mudah. Ya. Di sini cucian saya belum ada riwayat cucian. Ya. Ingin cuci baju, klik tombol di bawah ini ya. Ketika kita klik, dia mengarahkan ke WhatsApp. Bagaimana dia bisa mengarahkan ke WhatsApp? Karena di kodenya terdapat ya, di kodenya di dashboard customer ya, dia terdapat have yang mengarahkan ke WhatsApp ya, dengan teks halo admin, saya mengambil data dari hasil registrasi dengan namanya siapa ya, tadi namanya adalah Ahmad Rasel Ahmad ya. Terus ingin pesan jemput laundry diantarkan ke alamat, diambil data dari alamat ya, alamat belum diisi. Ini adalah pemberitahuan alamat jika belum diisi. Tapi jika sudah, maka alamat tersebut tertampilkan ya, seperti ini. Nah, halo admin, saya Rasel Ahmad, ingin pesan jemput laundry di alamat Jalan Veteran. Oke, langsung saja kita cancel ya. Kita kembali ke sini. Kita keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya adalah kita lihat kasirnya. Untuk kasir saya sudah membuat akunnya, itu adalah alex11@gmail.com dengan username-nya Alexa Yuwana ya. Kita buat untuk passwordnya kasir 321. Nah, ini dia tampilan kasirnya. Ya, menu utamanya adalah transaksi baru, cek status, data pelanggan, catatan biaya. Bagaimana untuk menambahkan transaksi baru? Dalam menambahkan transaksi baru, kita jangan lupa buat kontrolnya ya. Untuk kontrolnya saya berikan rename-nya adalah transaksi.php ya. Ini controller yang saya buat untuk tambahan transaksi ya, atau kasir. Nah, selanjutnya kita pencet transaksi baru ya. Kode transaksinya adalah kode otomatis yang dibuat oleh sistem. Ya, pilihan pelanggan kita pilih siapa tadi sudah saya buat adalah Ahmad Rasel atau Rasel Ahmad ya. Pilih pelanggan, pilih paket layanan. Dari mana paket layanan ini terdapat? Dari database ya, dengan tabel paket underscore layanan. Nah ya, ID, nama paket, deskripsi ya. Paket layanannya sudah ada ya, ada 3. Kita pilih yang cuci dan stretch. Untuk beratnya kita buat 5 kilo ya. Status, jika statusnya belum bayar, maka uang DP tidak perlu ditulis. Jika statusnya DP atau uang muka, maka uang DP ya. Jika tunas tidak perlu ditulis juga. Ini kita buatkan yang uang DP terlebih dahulu. Untuk DP-nya adalah
totalnya sekitar 100.000. Untuk DP-nya kita buatkan 40.000. Untuk keterangannya kita buat contoh baju yang hitam dicuci terpisah. Lalu kita proses penyimpanan. Nah, setelah itu pesanan masuk hari ini adalah 1 ya. Pesanannya masuk adalah 1. Kita logout. Kita kembali ke dashboard-nya Rasel. Ya. Nah, di sini tertulis ya, atau tercatat dalam riwayatnya yang sebelumnya tadi belum ada riwayat, sudah ada riwayat ya. Riwayat cucian saya adalah tanggal 22 Januari 2026 dengan berat 100 kiloan, statusnya adalah baru. Ya. Kita kembali ke kasir untuk proses penyuciannya. Kasir 321. Ini kita cek status ya. Statusnya adalah baru ya, kita proses dicuci. Nah, selanjutnya kita kembali ya. Kita lihat sedang dicuci adalah 4, yang sebelumnya 3 ya. Untuk data pelanggan ya. Nah, data pelanggan. Jadi tujuan aplikasi manajemen laundry ini, selain dia bisa mendaftar melalui online, dia juga bisa datang ke tempat langsung dan kasir yang menginput biodatanya ya. Nih untuk inputannya. Ini lalu kembali saja. Nah, untuk prosesnya dia sudah proses dicuci, lalu kita kembali. Coba kita lihat di dashboardnya customer ya, lebih tepatnya di Rasel ya, Ahmad. Nah, kita lihat proses ya, statusnya proses ya. Setelah itu kita lihat di admin ya. Adminnya saya sudah buat dengan email arefashaian@gmail.com. Username-nya adalah arjunadwireva.syai'an dengan passwordnya 123 sampai 8. Nah, kita masuk. Nah, ini dia tampilannya ya. Total kasirnya ada 2. Saya sudah membuat kasir ya. Antaranya adalah yang pertama dengan username HRD01 dan yang kedua adalah Alexa Yuwana. Lalu kembali ke dashboard, pelanggannya 8 ya. Total paket aktif ya. Tambah paket. Nah, ini dia yang ditambah paket ya. Dia tambah paket di from tambah cucian baru, dia diambil dari sini. Ya, ini kan ada 3 ya, cuci kering, cuci setrika, cuci dan setrika. Kita tambah paket cuci terpisah. Dengan harga kita buat minimalnya adalah 15.000. Estimasi waktunya adalah 1 jam saja. Deskripsi singkat. Pencucian ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Oke, kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita kembali ya. Kita kembali ke dashboard. Nah, ini adalah laporannya. Kita lihat laporannya. Nah, laporan terbarunya adalah Rasel Ahmad dengan paket layanan cuci dan setrika ya. Setelah itu kita kembali, kita keluar, kita kembali ke kasir untuk melihat paket layanannya. Transaksi baru yang kita lihat, pilih paket layanan. Nah, dia tertambah ya, cuci terpisah. Oke, kembali. Untuk catatan biayanya adalah, nah, ini adalah mencatatkan biaya yang digunakan dalam laundry selama 1 periode ya. Kita keluar. Nah,
kita login. Kita coba statusnya dulu. Jika statusnya sudah selesai, konfirmasi selesai, ya selesai. Kita kembali ya. Kembali kita logout. Kita lihat di customer. Customernya tadi adalah Ahmad Rasel. Ahmad 1 2 3. Nah, statusnya berubah menjadi selesai. Oke. Mungkin cukup itu dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga pengembangan web ini lebih lanjut agar dapat bisa dikatakan sempurna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.